Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Jamaah maghrib rahimakumullah. Kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahlu itu bermakna keluarga, tapi boleh juga bermakna penghuni, boleh juga bermakna pengikut. Jadi kalau Ahlus Sunnah pengikut sunnah, wal Jamaah secara berjamaah. Kalau orang bilang Ahlul Kitab berarti pengikut kitab. Kalau orang berkata Ahlul Bait, ahlu di situ bermakna keluarga. Ahlul Bait keluarga Rasul. Ahlul Kitab pengikut kitab. Ahlus Sunnah pengikut sunnah. Sunnah dimaksud di situ adalah pengikut Al-Quran dan Al-Hadis, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma terkadang ada orang yang berkata, apa yang tidak dilakukan Rasul saya tidak mau lakukan. Kalau begitu banyak sekali yang tidak boleh dilakukan. Bukan apa yang tidak dilakukan Rasul kita tidak lakukan, bukan begitu. Tapi apa yang tidak punya dalil. Kalau tidak punya dalil, tidak punya keterangan, jangan lakukan. Bukan kalau tidak dilakukan Rasul saya tidak mau lakukan. Karena kalau orang berkata saya tidak mau melakukan karena Rasul tidak lakukan, berarti jangan Jumatan di Masjid Multazam. Kenapa? Khatibnya si campur-campur bahasa bahasa Arab nih, bahasa Makassar, bahasa Bugis ini. Kapan Rasul lakukan begitu? Tuh, dia tahu pusing kira-kira. Jadi ungkapan yang berkata kalau Rasul tidak lakukan maka saya tidak mau lakukan. Oh, tahu bahaya nih. Bagaimana kalau pergi haji, pergi umroh? Rasul itu tawaf antara Ka'bah dengan makamu Ibrahim, Palawangenna. Ka'bah ini makamu Ibrahim itu mesti di sini lewat. Sementara bapak ibu pergi haji, di mana tawafnya? Di belakangnya makamu Ibrahim, bahkan di lantai 2, bahkan pakai skuter, bahkan pakai mobil. Magai denasaroh, karena Rasul tidak pernah lakukan. Allahu Akbar. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah pengikut sunnah secara berjamaah, secara berkelompok. Sunnah itu Al-Quran, Al-Hadis, tapi dimaknai, disyarai, ditafsirkan, dijelaskan oleh para ulama. Dia bilang lagi, tapi ulama itu kan terkadang berbeda pendapat. Betul, harus berbeda. Kalau seandainya tidak ada perbedaan, pasti kacau Pak. Karena perbedaan itu nikmatlah kita beribadah. Kalau tidak berbeda Pak, kacau. Contoh, mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i
kapanpun, dimanapun, situasi bagaimanapun, mesti Imam Syafi'i. Nah, bagaimana kalau pergi di Mekah? Imam Syafi'i berkata, sentuhan kulit laki perempuan, kabirain, sudah besar keduanya, dan bukan murim, batal wudu. Imam Syafi'i. Ante kamu mau pun namanya kita tawapo. Nampi ni angka negara Bismillah ya Allahu Akbar. Nalapo bagi tawa. Lawan jenis batal wudunya. Pergi berudu. Sudah berudu. Napa mula si tawapatna Bismillah ya Allahu Akbar. Ilepo si salangkana karena diperlihatkan ini sunnah. Berudu lagi. Sudah berudu dah doko ya lain akan iram. Semua dia mula poka deh napa doko ajena si dalek jadi awah batal sih. Lo kami ke majen di Mekah na palis. Tena menang jari-jari tahu apa kah? Itu untungnya ada pendapatnya Imam Malik bahwa tidak batal wudu kecuali dengan nafsu. Itu nikmat kan berbeda. Jadi Islam itu bukan 2 tambah 2 berapa. Kalau 2 tambah 2 berapa? Hanya satu jawabannya 4. Tenamu pendapat merai. Islam bukan 2 tambah 2 berapa, bukan. Tapi Islam itu angka 4 itu berapa ditambah berapa. Maka Pak Haji bilang 1 tambah 3 cocoki. Yang satu bilang 3 tambah 1 An-Nabai. Satu bilang 2 tambah 2 betul. Satu lagi bilang 2 tambah 3 kurang 1 cocok toro. Begini Islam. Itu apa menyalahi Ahlus Sunnah wal Jamaah? Enggak. Justru itu pengikut sunnah. Oh tidak, sunnah itu adalah hadis, bukan. Yang tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian muncul pengikutnya mengikuti. Dan kalau tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi ada dalil yang mendukung, maka silakan lakukan. Dan itu Rasul bukan hanya amaliyahnya, bukan hanya perbuatannya. Hadis itu kan, apa itu hadis? Apa itu sunnah? Manukilan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au hammiyatin. Apa yang bersumber dari Rasul, ucapannya Rasul, ucapannya itu sunnah Pak. Hadis itu saya samakan dulu antara sunnah dengan hadis, sekalipun sebenarnya ada perbedaan. Iya. Ucapannya Rasul sunnah Pak. Perbuatannya Rasul sunnah. Jadi ucapannya sunnah, perbuatannya sunnah, pengakuannya sunnah, pengakuan atau takrir atau diamnya Rasul itu juga sunnah. Cita-citanya Rasul juga sunnah. Jadi apa itu sunnah? Sunnah adalah manukila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au hammiyatin. Apa yang dinukilkan, apa yang didasarkan, apa yang disandarkan, apa yang bersumber dari Rasul, ucapannya Rasul sunnah, perbuatannya Rasul sunnah, diamnya, pengakuannya Rasul sunnah, dan cita-citanya Rasul sunnah. Semua sunnah. Tapi tidak semua sunnah itu mesti diikuti. Perbuatannya Rasul Pak sunnah, tapi tidak semua perbuatan Rasul mesti diikuti. Rasul sampulun tallu bainenna sunnah jo sunnah. Ngapai? Enggak kami
Nah karena benain tagau kami tapi sunan joya kaku sunnah pin ruang kok. Pengakuannya Rasul, bukan dari Rasul tapi Rasul mengakui. Contohnya as-salatu khairum minan naum kalau subuh itu bukan dari Rasul. Rasul tidak pernah ajarkan. Yang memunculkan itu as-salatu khairum minan naum Bilal bin Rabah. Karena azan subuh ajalah salat dia balik kanan. Tidak kelihatan Rasul. Hayal al-falah sunat belok kiri. Baru kan ketinggian. Tena tidak bisa. Di kanan tena nak kacinikan, di kiri tena nak kacinikan. Besar dugaan. Gapatin roy. Jaki batin roy ngupi. Oh si senaga asai. As-salatu khairun minan naum. Lebih bagus salat daripada tidur. Langsung Rasul muncul dan berkata, sodakta ya Bilal, tongek ko Bilal, lebih bagus sholat daripada tidur. Ini namanya hadis yang sifatnya takrir, pengakuan. Pengakuan. Jadi bukan dari Rasul, itu bukan bid'ah. Karena ada orang sekarang sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit neraka. Ngapa ada sang neraka mamu? Pelan-pelan. Tuh. Doa iftitafa, Allahu Akbar kabiran, bukan dari Rasul itu. Bukan. Tapi bukan berarti bukan dari Rasul lantas itu bukan sunnah. Supaya Nabi Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa bainal khotaya, sampai akhirnya doa iftitahnya. Muncul sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Letur capakna Pak. Jadi Nabi tak baca Allahumma ba'id alaina Allahu Akbar kabiran, tapi kedengaran di depan. Maka sesudah sholat Rasul balik lalu berkata, man qail ni gaya ro dendrero ni gaya ro baca ro Allahu Akbar kabiran niga. Saya Rasul. Oh, ikut baca Allahu Akbar kabiran. Iya. Maka Nabi tariwatun namu baca ya tu 10 malaikat ikut tu catat itu nu baca. Haro. Dena kana Nabi ta neraka nu gapa kau. Ngapa nama itu nu baca? Itu. Jadi sunnah itu tidak mesti yang sumbernya dari Rasulullah. Tapi terkadang sahabat, tapi Rasul memberikan pengakuan. Itulah namanya takrir. Takrir. Jadi sunnah adalah ucapannya Rasul, perbuatannya Rasul, takrirnya Rasul, pengakuan, dan cita-citanya Rasul. Jadi min qaulin au fi'lin au takririn au hammiyatin. Cita-cita. Cita-cita itu contohnya, la in baqaitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Kalau sekiranya saya masih hidup tahun depan, maka saya juga akan puasakan tanggal 9 Muharram. Bukan hanya 10-nya Muharram. Melotok mempuasangi tanggal Asyirana. Itu namanya cita-cita. Ternyata Rasul tidak kesampaian. Umatnya yang lakukan di belakang. Ini namanya sunnah yang sifatnya ahamiyah. Tuh. Jadi qauliyah, fi'liyah, takririyah, ahamiyah. Sunnah. Tuh. Nah, kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Pengikut sunnah, melakukan sunnah itu secara berjamaah, secara berkelompok. Jadi bagaimana itu yang tidak kunut kalau subuh atau yang kunut subuh? Sunnah semua itu, sunnah. Sunnah semua. Maka kalau misalnya
Bapak Ibu biasa kalau biasanya orangnya kunut, tapi ternyata dia masuk di masjid yang di subuh hari, imamnya tidak kunut, tidak usah komplain. Itu juga sunnah. Tidak usah marah-marah di belakang. Artinya adalah dalam agama itu ada masalah pokok, ada masalah cabang. Tuh. Kalau pokok, contohnya salat maghrib 3 rakaat, tidak perlu didiskusikan. Itu namanya ta'abbudi. Kalau ta'abbudi, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati, itu namanya ta'abbudi. Tapi ada sesuatu mesti didiskusikan, itu namanya ta'akuli. Jadi ada ta'abbudi, ada ta'akuli. Yang ta'abbudi sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taati. Itu namanya ta'abbudi. Salat maghrib 3 rakaat, ta'abbudi 3 rakaat. Masalah pokok. Tapi kalau kunut subuh tidak kunut subuh, ala kaifak, terserah kalian. Mau berdoa sesudah sholat berjamaah silakan, mau doa sendiri-sendiri silakan. Tidak usah saling menghujat. Oh, tidak ada hadisnya doa berjamaah. Bukan tidak ada hadisnya, belum baca hadisnya. Magai. Ya, jangan suka tidak ada hadisnya. Bukan tidak ada hadisnya, deta baca yang desena. Jadi ngaji dulu lah. Semakin banyak guru semakin bagus. Akan hari maka tena kucing anda berdoa berjamaah, maka merentong kate merentong. Dia bilang kan sumber Islam di situ. Terlalu banyak orang Indonesia yang pernah memberikan pengajian di Masjidil Haram. Dulu saya masih lihat orang di Makkah dulu, imamnya Masjidil Haram, sudah sholat dia balik ke belakang, dia zikir-zikir. Dulu cuma berkembang seperti itu yang kita lihat sekarang. Lebar assalamualaikum lanyak bidang ima lanyak mitena ni sekarang kere olo. Karena kira-kira kalau dia tinggal zikir-zikir, kira-kira bonyoi. Magina bonyok, lo kemana kita selamat? Cium tangan, araka, bagadina kacau koro kira-kira ondrongi. Nah di sedena makamu Ibrahim, dina bonyok kira-kira. Jadi bajikanya assalamualaikum mente makodang gimana pak menghilangkan jejak daripada kacau. Mingka katen dini mari pangkep, mana si jangki subhanallah de magaga neraka kipa de magaga jadi onromoki yolo. Ada kecenderungan akhir-akhir ini, mudah-mudahan tidak dipangkep. Kapan tidak sependapat dengan orang itu langsung neraka. Mana ke neraka? Kenapa tidak berkata kau benar, saya betul. Saya betul, engkau benar. Jadi tosir untuk di dalam surga. Enaknya kalau begini. Kenapa saling menghujat? Jadi memahami sunnah itu amat luas. Dan habiskan umur, habiskan waktu untuk mengkaji di Islam. Tidak ada tamatnya Pak. Tidak ada. Abu Hanifah itu namanya Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit. Yang mana dia asal Abu Hanifah, kamani anakna. Anak dari asal Hanif. Jadi maka dia Ambo na Hanif. Ambo na Hanif Abu Hanifah. Saya baca riwayatnya 4.000 gurunya Pak. Egana guruna patasabu guruna 4.000. Ditanai Abu Hanifah, bagaimana ini
Dia diam, dia tidak mau jawab. Mamekoi. Si Kalina ditanya, kenapa kau tidak jawab tadi itu? Dia bilang, ada ibuku di dekatku. Siapa tahu kau jawab, ki orang mengira saya lebih pintar daripada mamaku. Coba garo akhlakna. Teya dia semat cari olona indokna. Nena pada nak sekolah isa makokoi. Napa kanaya mak na kampungan. Na kenapa tahu ni singeng ke amma. Anak agai. Iro buan ipa patah sembuh guruna. Dia diam ditanya karena ada ibunya. Coba ro tinggi na akhlakna. Patah sembuh guruna. Dan kalau ada yang dia kurang nganu, mamekoi dia diam. Dan pada ini saya lo mana di pau. Pada kecenderungan menyalahkan orang. Cuma hampir berhenti jadi santri Abu Hanifah. Dia orang kaya, pengaruh nardoye. Jadi liburan, tiap lisu di pesantren. Lama balu, maruntu doi, tiap lisu di pesantren, ganggap pa doi. Nah, nanti ada orang tua yang sadarkan, sengena. Kuarampara musapa, mululunga waramparange, ikut jagaiwi. Tapi kupat disenge musapa, mululunga pa disengenge, jagai ko. Tegamu poji, iko dijagai atau iko mat jagai. Kalau harta kau cari, kau temukan harta, tapi saat kau temukan, engkau jaga. Tapi kalau ilmu kau cari, kau temukan ilmu itu yang menjagamu. Merenungi, ini suruh Lokkan di payah guru. Biasa hampir berhenti. Dan elo mapidato dan melo. Karena saya diwetung katau tama di masigi na dekat rumahnya na pas saya tamak kutana. Bertanya, mumpun saya ada. Tahu jago to ye. Bertanya mumpun saya ada. Ada anggota jamaah lari lisu ternyata lokai na sapa Abu Hanifah. Na panatanay na sa Abu Hanifah katau mapidato di masigi na pasak yung kutana. Wacha paga akkade Abu Hanifah. Lokan ko le mutanay mi. Ya kuna jawab guru ko. Ya kuna jawab ya guru ko. Ancaji ko muridna. Sa agano tanay yang Abu Hanifah. Sa tanay sikit makada ustaz. Ada itu di dalam Al-Quran Suratun Naml. Saya ada tentang semut. Nah, sengaja di situ ceritanya Nabi Sulaiman bicara dengan semut. Kada saya ada. Waktuna Nabi Sulaiman akan melewati lembah. So, ya cocok nih Ustaz. Ada di situ semut bicara. Oh ada. Ia berkata, wahai sekalian sebangsa semut, masuklah kalian ke dalam lubangmu, karena Nabi Sulaiman mau lewat bersama dengan tentaranya. Aku makanya itu Ustaz ada dan memang ada. Tanaiwi, makanya itu semut yang pidato berkata masuk ke di lubangmu, semut perempuan atau semut laki-laki. Ya, lo kok tanaiwi. Ya kuna jawab ke yang caji nomuri na. Apa na pasa ko makutana to? Lo kaniro tanaiwi. Nah, sepertanyaanku itu semut yang pidato di Suratun Naml bahwa wahai sekalian sebangsa semut, masuklah engkau ke dalam lubangmu karena tentaranya Sulaiman dan Sulaiman mau lewat. Bituan biar kau tidak terinjak tamak mana kau dikali bom. Nah, yang memberikan pengumuman itu penyampaian semut laki-laki kah atau semut perempuan? Maka dari Ustaz saya sambaran na to napa ko tanangan nih. Yang penting semut, cocok di semut tapi semut laki-laki atau semut perempuan.
Bingung ya Ustaz, sedena isengi. Artinya adalah dekna yang mana tuh pada sengengi di semana silalu tas sidapi tahu. Padahal sebenarnya praktis sekali di situ. Kalau orang tahu nahu saraf, buka itu suratul Namal, lalu lihat di situ kalimat muzakkar atau kalimat muannas. Kalau namlun berarti muzakkar laki-laki. Kalau namlatun berarti muannas perempuan. Di situ qolat namlatun. Oh berarti semut perempuan itu yang pote-pote, semut perempuan bilang masuk gitu. Subhanallah. Artinya adalah bacalah sebanyak mungkin pendapat para ulama. Dan jangan suka sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit musyrik, sedikit-sedikit neraka. Dia bilang tidak, karena tidak pernah dilakukan Rasul. Kenapa kalau tidak dilakukan Rasul? Kenapa? Dia bilang fahuwa raddun, maka tertolak. Yang mana tertolak? Yang mana? Itu mengaji Quran Pak yang ada di lemari di masa Rasul, tidak ada itu. Nah, Quran di masa Rasul ditulis di atas pelepah kurma, ditulis di atas batu, ditulis di kulit-kulit hewan. Magina ini makro modele. Magan nih roh, berarti salamana roh. Nah, bahkan di masa Rasul, karena itu dibukukan Quran nanti di masanya Utsman ibnu Affan, tapi pemikirannya Umar ibnu Khattab. Jadi Umar ibnu Khattab itu inisiatornya, tapi Utsman yang raja, maka dia usulkan ke Utsman ibnu Affan. Utsman sengaja ini dikumpulkan seluruh itu ayat-ayat Al-Quran dijadikan satu, dibuat menjadi kitab, makanya namanya Alkitab. Maka dia Utsman, igana moki Umar, igana moki. Nah, yang paling cantik tulisannya itu Sa'id bin Sabit. Kau bicara rugi, nah Saida tu magaluki nah. Yo bini Saida. Pasti puluh maneng itu ayat-ayat yang berserakan apa moki. Kena Sa'id, wallah demi Allah, kalau Umar menyuruh saya itu gunung, saya pindahkan ke tanah lapang, saya lakukan itu, lebih mau saya daripada menulis Al-Quran. Ini menyalahi sunnah, karena Rasul tidak pernah perintahkan, Rasul tidak pernah nyuruh. Ini menyalahi sunnah. Maka dia fangulut tahu Umar, wallah demi Allah juga, kudemo ki lalu selalu terjadi perang, capur pak kapal aku rangi. Bagaimana orang belakangan mau mempelajari Islam? Nama mana nih pak kapal aku rangi? Ngapa mula lima pikir saya? Oke. Kenapa engkau disuruh? Karena engkau bagus tuh di sana. Menangnya magelo makasi makan jauh kiko. Ada usuruh kok ya moki. Ditulislah Al-Quran, dikumpulkan oleh Sa'id bin Sabit. Tapi deh si kakak berisina, dia tuh kakak tetina. Teti dua di awal dia asa iya, teti dua dia asa ta, teti sedi nun. Dia kakak berisina Pak, fathah, kasrah, dhamma, sukun, dia kakak. Pekedulnya baca di roh. Itu jauh baru dikasih syakal. Yang memberikan syakal itu namanya Abu Aswad Ad-Duali. Berjasana roh. Apakah ini menyalahi sunnah? Apa menyalahi sunnah? Apa bid'ah? Allahu Akbar. Jadi ahlus sunnah wal jamaah
Ahlu adalah pengikut sunnah, pengikut sunnah secara berjamaah, secara berkelompok, secara bermazhab. Tuh, kecuali pendapat realita jangan. Tapi kumakadai witai guru tayanu. Acoy ini berjamaahnya tuh. Ya biasa aku natanai kata nase. Apa gawi? Akadaka sami'tu urawang kalinga guru talala manasir sunnah Kiai Haji Muhammad Nur Al-Bugisi. Ya, saya ngaji sama beliau urawang kalinga. Agak di sana ya ku guru tanah pawi mata penanya. Ya mikui ko pawi. Belum tentu. Ini kan ulama besar. Ya. Dia tuh masuk sana. Jadi berjamaah di situ secara berkelompok, secara banyak orang. Tapi kan belum tentu juga benar. Kalau itu berjamaah salah, lebih pasti ku tahu calalena tahu. Akhirnya guruta, ku tuju kona calalemu, tuju kebetulan. Tapi ku tuju secara berjamaah, lu sunnah wal jamaah, memang itu karena berjamaah. Kau ikut tujuh calalemu, tujuh kebetulan. Allahu Akbar. Jadi mending kita mengikuti yang berjamaah. Apakah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal. Tapi ini kan ulama besar ini kadang juga beda pendapat. Betul. Karena rambut boleh sama hitam, kepala boleh sama bundar, pemikiran tidak bisa disamakan. Makanya berbeda. Tapi ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku itu rahmah. Meskipun ungkapan ini orang berkata bukan hadis, tapi kenyataannya di lapangan memang rahmah. Pamasai Pak. Dan memang ada beberapa hal berbeda, tapi bukan berarti berbeda lantas mengingkari sunnah. Enggak. Karena semua adalah kajiannya itu adalah ayat, hadis. Yeah. Allahu Akbar. Ahmad bin Hanbal berkata, kalau sudah berwudu kemudian makan daging onta, batal wudunya. Tanya kenapa begitu? Bilang ini sunnah. Karena itu riwayat Rasul makan dengan sahabat, menunya daging onta. Sesudah makan daging onta kata Rasul, "Falyatawaddau." Lo kamane no majenne. Kenapa disuruh berwudu? Berarti batal wudu dah tuh. Maka Ahmad bin Hanbal berkata, sesudah berwudu makan daging onta batal wudu. Imam Syafi'i mengatakan tidak batal. Sunnah itu apa? Ini Ahmad bin Hanbal karena itu tadi kejadiannya. Ya toh si Imam Syafi'i nasa tidak batal. Itu juga sunnah. Manakah tidak batal? Karena cara meninjau keterangan itu beda. Kalau Imam Syafi'i dia bilang, waktu makan Rasulullah bersama dengan sahabat, tiba-tiba ada kentut satu orang yang kentutnya itu hampir tidak kedengaran. Pekogar kalau kentut hampir tidak kedengaran. Nah karena mangkasar ka pusuh. Bahasa Arabnya fusaun, pusuh. Jadinya pusuh sere. Begitu pusui, Rasul langsung mengangkat bicara yang menarik. Maka bicara Nabi yang menarik, supaya orang tidak mencari inai taratu. Orang pada perhatikan bicaranya Rasul. Hebatnya roh akhlak Nabi tadi. Ini kumakokin angkam metu langsung tergilik kena. Taratu kau tahu? Nak kadang ngapa nak aneh. Udah jelok mana? Napa disuruh mas sumpah? Kanda-kanda lah kau kutanai. Ngapa
kanda-kanda astagfirullah. Ya tahu si Nabi kita mengangkat bicara yang menarik supaya orang perhatikan bicaranya Rasul. Nah kalau pai minta boya nak ada naik taratus sumpai. Begitu sampai waktu sholat maka Nabi berwudu. Nah, lo kemana nih majenne? Lo kemana nih majenne? Yang kentu pergi berwudu, yang tidak kentu juga pergi berwudu, dan tidak diketahui siapa yang kentu pada waktu itu sampai sekarang. Tuh, kasusnya. Jadi makan Imam Syafi'i dia tidak batal makan daging onta, persoalannya dia taratu. Itu ini cara memahami sunnah. Allahu Akbar. Nah sedikit lagi Pak, kalau ditambah saya. Imam Syafi'i sentuhan kulit laki perempuan kabirain sesudah besar keduanya, lalu sentuhan tanpa pelapis, maka batal wudunya. Imam Malik berkata tidak batal. Nah sunnah mana Pak? Sunnah mana? Tergantung cara memahami konteks dalilnya. Imam Malik berkata tidak batal karena Rasulullah SAW sesudah berwudu lepas bingali jadi sambayang joka diroy oleh sumpahnya, tiba-tiba lepang ini mau bainena, sudah dia cium istrinya, dia terus sholat, berarti tidak batal. Imam Malik begitu memahami sunnah. Kata Imam Syafi'i itu si batal. Padahal ini antara murid dengan guru. Guru itu Imam Malik, Imam Syafi'i murid, tapi tidak pernah menantang di depan gurunya. Menurut Umi kali ini nanti ketahuan di saat menyusun kitab namanya Kitabul Kau niru ketahuan maka dah batal. Engkau lepas lolongan di Imam Malik. Imam Malik sengaja Syarah Syafi'i muridmu tau nasengya ngajinya sama saya, murid saya. Ya tapi kan Imam Malik berkata kalau sentuhan kulit laki perempuan tidak batal karena Rasul cium istrinya. Tapi kenapa Imam Syafi'i berkata batal? Bagaimana itu muridmu itu? Maka dia Malik, Syafi'i itu ulama besar. Jadi lain pertanyaan, lain jawaban. Muridmu ini muridku, masa berpendapat kalau sentuhan kulit batal? Langsung ke Imam Malik, Syafi'i itu ulama besar. Lain pakutan ana lain jawaban. Ini tosi murid nuro muridku. Nasa lain to nano nasa murid suruh kau tahu ya tuh lain dipudangi leto jama. Imam Syafi'i tidak itu ulama besar. Jadi terjadilah polemik, terjadilah perbedaan. Tapi Imam Syafi'i tidak pernah menantang di depan gurunya. Di pasilolongan meni. Syafi'i itu Imam Malik berkata tidak batal karena Rasul sudah berwudu dia cium istrinya. Kata Imam Syafi'i, iya dia cium istrinya. Tapi pertanyaannya siapa istrinya yang dicium? Siapa? Istrinya kan banyak 13. Yang mana istrinya dicium di situ? Pamulan itu bingung toh? Pamulan. Iyo di siapa itu? Karena mereka mungkin Aisyah. Itu pun teori kemungkinan Pak. Mungkin Aisyah. Karena makanya, yo anggaplah Aisyah. Anggaplah Aisyah. Pertanyaan lagi. Aisyah diperistrikan oleh Rasulullah berapa tahun umurnya Aisyah? Dalam hadis yang sahih rawahul Bukhari 6 tahun. Jadi 6 tahun umurnya Aisyah dipubahin ini kurina bintah. Kena si Imam Syafi'i 6 tahun. 6 tahun itu sudah haid apa belum? Belum. Nah pertanyaan terakhir, adakah Rasulullah mencium istrinya Aisyah ketika belum dapat haid atau sesudah dapat haid? Tidak ada jawaban sampai malam ini. Jadi makanya Imam Syafi'i taruh nama jenek lisu iya. Beda pendapat itu.
Adakah yang begini bukan ahlus sunnah? Tetap dia ahlus sunnah karena dia mengkaji sunnah. Itu. Padahal beda tuh. Kedama bin Hambal dia batal. Pangkat itu riwayat Rasulullah dia salat di rumahnya. Rumahnya itu yang di Madinah Pak, yang kuburnya sekarang. Di saat sujud Rasulullah supaya tangga beniro, supaya tahajud. Sujud Rasulullah, dia pindahkan kakinya istrinya, dia pindahkan kakinya, lalu meneruskan sujudnya. Napa kamma sepak nabalana. Kecil rumahnya. Napa leceh, napa terus sujudnya. Berarti dia batal jenne. Pak Thomas sumpah aja nana kata dia jenne bainena napa lesoy. Berarti dia batal. Kena si Imam Syafi'i yolo. Di situ keterangannya Rasulullah memindahkan kakinya istrinya lalu meluruskan sujudnya. Kita sependapat. Pertanyaannya adalah ketika dipindahkan kaki itu dia sentuh langsungkah? Napa lecet? Atau ada sarung di atasnya? Jaking kalipak korok, jaking ke handuk, jaking ke kain. Ini juga dipindahkan. Tapi dia getui. Ini dipindahkan disentuh. Pertanyaannya, waktu dipindahkan kakinya istrinya disentuh langsungkah atau ada kain? Terjadilah perbedaan memahami dalil. Beginilah caranya sampai terkadang orang berbeda dalam amaliyah, dalam perbuatan. Tapi di saat berbeda itu tetap mereka itu namanya ahlus sunnah, mengikuti sunnah. Karena dia kaji sunnah. Itu contohnya. Allahu Akbar. Tapi makanya kata kita tahu masuk pada mangaribi duan rakami sunnah itu tadi ya sunnah ya tuh pada ada sarna. Ya, itu tuh salat maghrib 3 rakaat itu namanya ibadah ta'abbudi, bukan ta'akuli. Itu. Subhanallah. Nah sekarang ini juga katanya sunnah, ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah, tapi berbeda-beda karena cara memahaminya. Gitu. Jadi silakan berbeda dalam persamaan. Artinya adalah berbedanya itu karena cara meninjau. Ya. Olehnya itu kita mengambil prinsip engkau betul, saya benar. Saya benar, engkau betul. Tuh si bawa moma tuh di surga tuh pada pegau nih. Tapi kalau masalah pokok tidak boleh berbeda. Contohnya salat subuh mesti seragam 2 rakaat. Adapun bacaannya dalam salat, bacaan salat itu yang merupakan rukun itu yang mesti seragam. Tapi kalau bacaan sunnah lagi, silakan beda. Contoh Allahu Akbar ruku'i. Ada yang mengamalkan amalan sunnah, dia bilang subhana rabbil azim. Ya kan? Ada juga yang bilang subhana rabbil azim wa bihamdihi. Dua nih toh. Sunnah mana roh? Ada juga subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Ada juga subhanakallahumma bihamdika allahumma ghfirli. Semua sunnah. Semua sunnah Pak. Makanya silakan berbeda, silakan. Tapi ada landasannya. Landasan itu namanya dalil. Ya. Dalil itu terbagi lagi. Ada dalil nakli, ada dalil akli. Itu. Ada ta'abudi, ada ta'akuli. Subhanallah. Wah nikmat Pak, kalau semakin banyak guru, semakin banyak kitab dibaca, semakin banyak kita mendengar, semakin nikmat kita dalam agama. Semakin nikmat. Itu tadi bahwa Abu Hanifah patah sebu guruna. Ini napi Pak guru tak salah mana ditahu aku udah di sependapat. Napa di jelora maka neraka gappa.
Beri jaguna tungan neraka, astagfirullah. Ya Allah ya Rab. Terakhir. Ini juga sebagai apa ya? Renungan tentang sunnah. Itu Rasul ditanya sama sahabat, ya Rasul, kalau aku berselawat kepadamu seperti apa? Kuma salawat kape kogaro kada nabita tepu asaku fakul Allahumma salli ala Muhammad, tepu asaku Allahumma salli ala Muhammad. Begitu dalam hadis Pak, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah, semua Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ada Allahumma salli ala Muhammad. Tidak ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi jangan karena tidak ada di situ tertulis lantas di pas salamannya rumah kada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Karena dia bilang tidak ada hadisnya. Yolo tarwa senang. Itu Allahumma salli ala Muhammad karena bentuk ketawaduannya Rasulullah, bentuk mapakatuna alena nabita, sabak nabita dena tinggi langga, sabak iro ya sange sayyid bermakna andi, opu, peta, karaeng, daeng, puang, raden, kanjeng, bos, idola, ajoareng. Itu semua bermakna sayyid. Nabi taurannya tawadu apa katunale. Jadi maka dia tepu bawaannya seku Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tuh. Menenge Ustaz Samiun, dia berkata, Ustaz, nama lengkap tak? Pasti saya tulis Amirullah Amri. Kemarin ya saya masih Ustaz nama lengkap Amirul Amri. Kasih dender orang mau maulid di Parepare, Ustaz nama lengkap Amirul Amri. Ya, tapi letuk aku rasa yang ceramah pada malam hari ini adalah Al-Mukarram. Tambah-tambahin itu. Doktor, tambah-tambahin sih. Kiai Haji, dia gak oki makro. Amirul Amri mikoki. Gitu. Tapi kalau di cross check, kenapa kau panggil Al-Mukarram? Karena Al-Mukarram itu bermakna tuh di pakalabir. Di pakalabir kayak kena undang. Nggak perlu sabu ke dokter, karena saya tahu selesai S3 berarti dokter. Nggak perlu kiai, karena saya tahu pimpinan pesantren. Mencadi ada nih aro pimpinan pesantren nih kiai. Karena hukum itu terbagi 3, hukum syara, hukum adat, hukum akal. Hukum adat berkata pimpinan pesantren mencadi ada nih yuk bi kiai di Jawa itu haro nabita tepu seku Muhammad Allahumma salli ala Muhammad cocok nih. Tapi pongala taala tepu sayyid Muhammad sayyidul bashar. Muhammad itu adalah pengulunya bashar, manusia. Kita manusia, pengulu kami berarti sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Sekian dan demikian. Semoga di lain waktu dan kesempatan kita jumpa lagi. Deku pak guru ki, ku pak wamik ki. Ya, di darah sabi bacai. Ya, di darah saya. Kebenaran datangnya dari Allah. Kalau ada salah dan kekurangan, saya adalah manusia biasa yang ilmunya hanya secuil. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wa min ibadikas salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yarfa'u wa du'ain la yasma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.